Radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada pengertian dari radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan jenis medan elektromagnetik variabel, yaitu kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi, yang merambat melalui ruang, mengangkut energi dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada sinar gamma. Sinar gamma seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma atau Y. Adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron positron. Yang kedua ada sinar X. Sinar X ini disebut juga dengan sinar X-ray karena memang kepanjangannya, di mana sinar ini sudah kita kenal sejak masuk bangku sekolah. Ada macam-macam sinar yang ada di bumi, salah satunya adalah sinar X-ray ini. Secara istilah, sinar ini berarti sinar yang memancarkan sinar elektromagnet sehingga bisa digunakan sebagai sinar ronsen. Kita bisa menyebutnya demikian karena memang kegunaan utamanya adalah untuk kegiatan medis, yakni ronsen. Yang ketiga ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi, karena lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Yang keempat ada sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dan sangat membantu dalam penglihatan. Anda tidak akan dapat melihat apapun tanpa bantuan cahaya. Sinar tampak memiliki jangkauan panjang, gelombang yang sangat sempit, mulai dari 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Sinar tampak terdiri atas 7 spektrum warna, jika diurutkan frekuensi terkecil ke frekuensi terbesar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Disingkat Mejiku Hibiniu. Yang kelima ada sinar inframerah. Inframerah atau infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti merah, dari bahasa Latin infra atau bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi infrared atau inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Infrared atau inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Yang keenam ada gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yakni di atas 3 GHz. Apabila gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Apabila makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan tersebut menjadi panas dan akan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro ini juga dimanfaatkan pada radar. Radar digunakan untuk mencari serta menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi itu sekitar 1010 Hz. Yang ketujuh ada gelombang radio. Gelombang radio merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk pada saat objek bermuatan listrik dari gelombang osilator
atau gelombang pembawa dimodulasi dengan suatu gelombang audio ditumpangkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio atau RF pada suatu spektrum elektromagnetik serta radiasi elektromagnetiknya, yaitu bergerak dengan cara osilasi elektrik ataupun magnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Jafran Halim dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang radio elektromagnetik, yaitu yang B, terjadinya radiasi elektromagnetik. Yaitu ada sinar gamma. Sinar gamma muncul dari inti atom yang tidak stabil dikarenakan atom tersebut memiliki energi yang tidak sesuai dengan kondisi dasarnya. Energi gamma yang muncul antara satu radioisotop dengan radioisotop yang lain adalah berbeda-beda dikarenakan setiap radionuklida memiliki emisi yang spesifik. Sinar gamma juga dapat ditemui di dalam alam semesta, di mana sinar gamma berjalan melintasi jarak yang teramat luas di alam semesta yang kemudian pada akhirnya diserap oleh atmosfer bumi. Terus ada sinar X. Sinar X terbentuk saat elektron bebas melepaskan sebagian energinya saat berinteraksi dengan elektron lain yang mengorbit. Proses terjadinya sinar X adalah yang pertama itu ada filamen. Filamen dipanaskan dengan cara mengalirkan listrik dari transformator sampai bersuhu 20.000 C. Yang kedua, saat filamen dihubungkan dengan transformator bertegangan tinggi, pergerakan elektron semakin cepat menuju anoda. Yang ketiga, awan elektron mendadak berhenti pada target sasaran sehingga terbentuk panas dan sinar X. Yang keempat, pelindung timah akan mencegah keluarnya sinar X, di mana sinar X hanya dapat keluar melalui jendela. Yang kelima, panas yang tinggi mengakibatkan benturan elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Begitulah proses pembentukan dan terjadinya sinar X. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Secara umum, pita gelombang cahaya matahari dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ultraviolet dengan panjang gelombang 100 hingga 400 nm. Berikutnya cahaya tampak atau cahaya yang bisa terlihat oleh mata manusia pada 400 hingga 700 nm. Kemudian bagian ketiga adalah sinar inframerah dengan panjang gelombang 700 nm hingga 1 nm. Sinar inframerah seperti juga sinar ultraviolet tidak bisa ditangkap oleh mata. Untuk diketahui 1 nm sama dengan 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Sinar ultraviolet yang berbeda pada pita gelombang 100 hingga 400 nm tersebut dibagi menjadi UVA, UVB, sama UVC. Dengan rincian yaitu UVA 315 hingga 400 nm, UVB 280 hingga 325 nm, UVC 100 hingga 280 nm. Pada saat memasuki atmosfer, hampir seluruh UVC akan tertahan pada lapisan ozon dan 90% UVB akan diserap oleh ozon, uap air, dan gas lain yang ada di atmosfer. Adapun UVA sebagian besar akan dapat mencapai permukaan bumi. Dengan demikian, dari total sinar ultraviolet yang dikandung radiasi matahari saat sampai permukaan bumi adalah UVA 90 hingga 99% dengan sedikit UVB kurang dari 10%. Terus selanjutnya itu ada sinar tampak. Sesuai namanya, spektrum ini berupa cahaya yang dapat ditangkap langsung oleh mata manusia.
Gelombang ini memiliki panjang 0,5 kali 10 pangkat 6 meter dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Dan gelombang cahaya tampak sendiri terdiri dari 7 macam yang disebut warna. Jika diurutkan dari yang paling besar, frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Terus selanjutnya ada sinar inframerah. Prinsip kerja sensor infrared adalah ketika sensor memancarkan radiasi, ia mencapai objek dan sebagian radiasi dipantulkan kembali ke penerima IR. Berdasarkan intensitas penerimaan oleh penerima IR, keluaran dari sensor ditentukan. Terus selanjutnya juga dimanfaatkan pada gelombang mikro, juga dimanfaatkan pada radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz. Gelombang mikro menjadi aplikasi yang istimewa karena ukuran dari komponen yang digunakan lebih kurang sebanding dengan panjang gelombang yang digunakan, sehingga fenomena perambatan gelombang di dalam media yang diamati menjadi suatu yang sangat penting. Gelombang radio. Gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau fast mail diubah menjadi getaran listrik sepanjang penyalurannya. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik itu diubah menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima berita melalui pesawat telepon, pesawat telex, facsimile, atau monitor suatu penerima televisi. Yaitu ada yang C. Yang C itu manfaat dan bahaya radiasi elektromagnetik. Itu ada manfaat sinar gamma. Yang pertama, manfaat sinar gamma di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, teknologi gelombang gamma seringkali digunakan untuk terapi, terutama penyembuhan penyakit kanker. Panjang gelombang gamma mampu merusak sel-sel kanker sehingga pertumbuhan dan penyebaran dapat dihambat. Selain itu, sinar ini juga digunakan sebagai metode bedah otak dan syaraf. Dibandingkan cara konvensional, metode tersebut mempunyai beberapa kelebihan, seperti menurunkan risiko komplikasi, mengurangi rasa nyeri, dan masa pemulihan yang lebih cepat. Terus kedua, manfaat di bidang pertanian. Pemanfaatan gelombang gamma di bidang pertanian seringkali digunakan sebagai seed treatment. Tujuannya ialah untuk mendapatkan benih unggul berkualitas, terutama meningkatkan daya kecambah dan figur benih. Teknologi tersebut bisa disebut dengan teknik iradiasi sinar gamma. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sinar benih yang mendapatkan paparan gelombang gamma pada dosis tertentu memberikan respon positif berupa peningkatan daya kecambah 13,5% hingga 50,9%. Yang ketiga, bidang industri. Gelombang gamma pun turut berperan dalam kemajuan di bidang industri. Teknologi gamma dimanfaatkan salah satunya untuk melihat struktur logam. Hal ini dikarenakan panjang gelombang gamma memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk bidang industri lain seperti mendeteksi kebocoran pipa,
mengawetkan makanan, mendeteksi material yang cacat, dan sebagainya. Terus ada bahaya sinar gamma. Yang pertama itu ada dosis radiasi. Radiasi yang dipancarkan oleh gelombang gamma bisa saja bermanfaat apabila digunakan pada dosis yang tepat. Di bidang kesehatan, dosis yang terlalu tinggi dapat meningkatkan jumlah sel yang rusak dan akhirnya berpotensi menjadi sel kanker. Sebaliknya, pada dosis yang rendah, tubuh akan mudah menerima paparan gelombang gamma sehingga sel-sel yang mati akan cepat tergantikan dengan sel yang baru. Yang kedua, lama paparan. Selain dosis, pemanfaatan gelombang gamma juga perlu memperhatikan waktu yang digunakan saat pemaparan. Pada dosis yang tinggi, dengan paparan jangka pendek akan menimbulkan gejala pada tubuh, seperti mual, muntah, diare, gatal, dan sebagainya. Bahkan, bahaya gelombang gamma dapat menyebabkan kematian apabila dosis dan lama paparannya tidak tepat. Sinar X. Manfaat sinar X. Yang pertama, untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Kedua, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan, pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Selanjutnya ada bahaya pemanfaatan sinar X. 1. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Yang kedua, efek jangka pendek itu ada perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Yang ketiga, efek jangka panjang itu seperti mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Yang keempat itu melemahkan tulang. Kelima, menyebabkan gangguan anemia aplastik, kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru. Yang keenam, infertilitas. Yang ketujuh, pada wanita hamil, resiko semua jenis kanker, tumor, sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Yang kedelapan itu rusaknya kelenjar tiroid. 9. Meningkatkan resiko terjangkitnya kanker. 10. Meningkatkan resiko kerusakan genetik. Dan yang terakhir, menimbulkan sel-sel dalam tubuh. Perkenalkan, nama saya Haris Irwadi dari absen 15. Selanjutnya itu ada sinar ultraviolet. Manfaat yang terdapat pada sinar ultraviolet. Yang pertama, sinar ultraviolet merupakan sumber vitamin D. Seperti yang kita ketahui, sinar matahari memiliki peranan penting dalam meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dalam makanan. Memperkuat tulang dan gigi, mencegah penyakit kuning, serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, dapat meningkatkan mood. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat sinar ultraviolet dapat merangsang kelenjar pineal dalam otak untuk memproduksi bahan kimia triptaminase. Sinar ultraviolet juga berguna untuk meningkatkan suasana hati atau mood. Yang ketiga, membantu fotosintesis pada tumbuhan. Sinar
ultraviolet dapat membantu proses fotosintesis yang menghasilkan zat makanan seperti karbohidrat. Proses memasak makanan ini dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil, alga, dan beberapa jenis bakteri. Bahaya yang terdapat di sinar matahari atau sinar ultraviolet. Yang pertama, dapat menyebabkan kanker kulit. Sinar UV mengandung zat karsinogen atau zat yang menimbulkan kanker. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sinar UV merupakan penyebab utama terjadinya kanker kulit seperti karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma. Kanker kulit ditandai dengan munculnya bintik-bintik coklat pada kulit. Untuk itu kita ada baiknya menggunakan sunblock ketika beraktivitas di luar ruangan yang sangat terik matahari. Yang kedua, dapat membakar kulit. Sinar UV, khususnya UVB, mengakibatkan kekebalan tubuh yang ada pada kulit, melepaskan histamin dalam jumlah yang besar. Hal ini mengakibatkan pembesaran pembuluh darah dan peradangan akut, serta dapat mematikan berbagai jenis sel kulit yang berdampak pada terjadinya pengelupasan pada kulit. Yang ketiga, menyebabkan penuaan dini. Apabila Anda terpapar sinar UV, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan hancurnya kolagen dan jaringan ikat di bawah lapisan atas kulit. Hal yang menyebabkan kulit menjadi keriput, kecoklatan, muncul bintik-bintik, serta hilangnya elastisitas kulit. Selanjutnya, sinar tampak. Manfaat sinar tampak. Sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik, sinar laser digunakan juga di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Bahaya sinar tampak: pigmentasi dan eritema. Semakin tinggi dosisnya, maka semakin gelap pigmentasinya yang diamati. Selain itu, pigmentasi lebih intens terlihat pada sukarelawan berkulit lebih gelap. Pigmentasi yang terjadi pada sukarelawan berkulit tipe 4-6 ini diawali dengan timbulnya warna keabu-abuan pada kulit yang kemudian berubah menjadi coklat setelah 24 jam. Selanjutnya, gelombang mikro. Manfaat gelombang mikro untuk pemanas microwave, untuk komunikasi radar atau radio detection and ranging, untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, digunakan pada rangkaian televisi. Gelombang radar diaplikasi untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamat di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Bahaya gelombang mikro. Karsinogen. Karsinogen merupakan suatu zat yang menyebabkan penyakit kanker. Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa radiasi dalam microwave dapat mengkonversi bahan kimia organik dalam makanan menjadi senyawa penyebab kanker, menciptakan radikal bebas. Nyatanya microwave memang amat berguna untuk membantu menyempurnakan kebutuhan dapur, namun di saat Anda memanaskan. Selanjutnya, sinar inframerah. Manfaat sinar inframerah: mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena inframerah mempunyai getaran yang sama dengan molekul air, sehingga ketika molekul tersebut pecah, maka akan terbentuk molekul tunggal yang dapat meningkatkan cairan tubuh. Meningkatkan sirkulasi mikro. Bergetarnya molekul air dan pengaruh inframerah akan menghasilkan panas yang menyebabkan pembuluh kapiler membesar dan meningkatkan suhu kulit, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi tekanan jantung. Meningkatkan metabolisme tubuh, mengembangkan pH dalam tubuh. Inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Bahaya sinar inframerah: kulit terbakar, kerusakan retina, kanker kulit, dan penuaan dini.
Selanjutnya gelombang radio. Manfaat gelombang radio antara lain yaitu sebagai berikut: membawa informasi penting lebih mudah dan navigasi. Kedua, menyalurkan transmisi radio. Yang ketiga, mempermudah kontak dengan kendaraan udara atau pesawat. Yang keempat, transmisi data satelit. Para astronot di ruang angkasa mampu menjangkau dan berbicara dengan orang-orang di bumi. Kelima, memantau dan mengontrol environment industri tertentu. Yang keenam, mampu meningkatkan akurasi. Bahaya gelombang radio antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit katarak. Kedua, dapat menyebabkan kanker kulit. Yang ketiga, dapat menyebabkan kemandulan. Yang ketujuh, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Yang kelima, dapat menyebabkan keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Elektromagnetik. Yang pertama ada sinar gamma. Radioterapi. Radioterapi atau disebut juga terapi radiasi adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif atau dibangkitkan oleh linear accelerator. Cukup banyak dari penderita kanker yang berobat ke rumah sakit menerima terapi radiasi. Ini merupakan contoh gambar penerapan sinar gamma yaitu pada radioterapi. Kemudian yang kedua ada sinar X. Sinar X memainkan peran yang sangat penting dalam terapi radiasi yaitu dalam pengobatan kanker. Sel kanker yang ada di dalam tubuh terkena sinar X. Energi tinggi yang dimiliki oleh sinar X membantu dalam penghancuran sel yang terinfeksi. Ini merupakan contoh gambar penerapan sinar X. Selanjutnya yang ketiga ada sinar ultraviolet. Panel surya ini merupakan suatu kumpulan dari sel surya yang memiliki fungsi untuk menangkap sinar matahari. Selanjutnya untuk mengaktifkan rangkaian untuk menghasilkan energi listrik. Cara kerja panel surya ini masih berkaitan dengan efek fotovoltaik. Ini merupakan contoh gambar penerapan sinar ultraviolet pada panel surya. Kemudian yang keempat ada sinar tampak. Berikut beberapa pemanfaatan sinar tampak dalam kehidupan dan teknologi. Yang pertama, membantu penglihatan mata manusia. Yang kedua, penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Yang ketiga, lampu senter. Ini merupakan contoh gambar penerapan sinar tampak pada senter. Selanjutnya, yang kelima ada sinar inframerah. Remote control. Remote control adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah mesin dari jarak jauh. Ini merupakan contoh penerapan sinar inframerah yaitu pada remote control. Selanjutnya yang keenam ada gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk banyak hal, mulai dari komunikasi, pengiriman data hingga memasak. Sekarang mari kita bahas lebih detail tentang penerapannya sehari-hari. Radar. Karena kecepatannya yang tinggi, gelombang mikro dapat mendeteksi benda di sekitar dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, dia digunakan sebagai radar. Penerapannya dapat kita lihat pada radar kapal laut dan pesawat. Ini merupakan contoh gambar penerapan gelombang mikro yaitu pada radar. Selanjutnya yang ketujuh ada gelombang radio. Gelombang radio sering digunakan dalam telemetri radio untuk menemukan posisi tepat hewan dan pelacak pergerakannya. Ini dilakukan dengan memasang pemancar radio ke tubuh hewan. Ini merupakan contoh gambar penerapan gelombang radio. Selanjutnya bagian E. Prinsip terjadi teknologi radiasi elektromagnetik. Prinsip kerja gelombang mikro. Microwave atau gelombang mikro ialah salah satu jenis gelombang yang memiliki frekuensi dan daerah panjang gelombang tertentu, terlihat pada gambar di atas. Sangat banyak gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat berbeda karena memiliki panjang gelombang yang berbeda dan frekuensi yang juga berbeda. Yang perlu diketahui secara umum ialah bagaimana peningkatan energi dari gelombang sesuai dengan panjang gelombangnya. Semakin kecil panjang gelombang maka energinya makin besar. Begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan rumus E sama dengan Hc per lambda. Energi berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombang. Maka sinar gamma lah yang memiliki energi terbesar sedangkan gelombang radio yang memiliki energi terendah. Untung saja gelombang radio yang dipakai dalam komunikasi manusia di bumi untuk HP digunakan gelombang mikro
yang dibahas di sini ialah penyempitan makna dari gelombang mikro atau microwave, yaitu oven microwave. Penamaan ini karena pada prinsip kerja oven microwave yang menggunakan energi dari gelombang mikro telah disebutkan bahwa setiap gelombang memiliki karakteristiknya sendiri. Gelombang mikro dapat berinteraksi dengan senyawa yang memiliki momen dipol. Gelombang mikro dapat memberinya energi sehingga senyawa yang memiliki momen dipol tersebut menjadi berenergi tinggi. Untuk kembali ke energi rendah, maka senyawa tersebut melepaskan energi dalam bentuk panas. Oleh karena itulah, jika kita memasukkan bensin yang merupakan senyawa polar ke dalam microwave, tidak akan ada pengaruhnya karena gelombang mikro hanya akan melewatinya saja.